Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan Dia, kita akan bersorak-sorai hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan. Izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersorak-sorai memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau.
namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan namamu Tuhan, muliakan namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, benar Tuhan, namamu besar, namamu layak dipuji, namamu layak ditinggikan malam hari ini Tuhan. Kami mau terus memuji dan bersorak-sorai bagimu. Kami mau terus Tuhan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sama-sama, saya undang bagi berdiri. Kita akan nyanyikan pujian sorak haleluya. Haleluya, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, sama kita katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Dengan dia datang dalam namanya, puji kebesarannya.
dia, besarkan namanya. Takutkan dia, raja segala raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik di hidup kami. Kini tiba saatnya kami akan kembali lagi ditegur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu akan memberikan kami semangat yang baru. Firman-Mu akan memberikan kami motivasi yang benar dalam pengiringan kami di dalam Engkau. Sebab Engkau adalah perisai hidup kami, Engkau adalah benteng hidup kami. Haleluya Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Dan badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri. Satu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Dalam kekuatan
yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita di rumah masing-masing berdiri dan kita mengangkat kedua tangan kita. Nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Mari kita sembah, mari kita puji. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami, Engkau perisai bagi kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biara lama ya sekiara lama 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 ya lagu. Biara lama ya haleluya, 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 haleluya. Malam ini roh kami menyala-nyala Tuhan. Malam ini roh kami semakin semangat Tuhan. Sebab kami tahu selama ini Engkau tetap menolong kami. Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami. Terbukti kami masih ada sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat turunkan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Saatnya tiba kami akan menyambut firman-Mu. Berbicara kepada kami Roh Kudus di dalam ibadah doa malam. Terima kasih supaya ibadah doa malam ini memiliki pengalaman yang luar biasa bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing. Mereka sambil mendengar firman, mereka berdoa, mereka menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Mereka menikmati jawaban dari doa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati lebar-lebar untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk jemaat Friend of God Ministry di Surabaya dan jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb. Di dalam kebaktian online atau malam hari ini, kebaktian doa malam, saya akan berkhotbah dari kitab Yesaya 65 ayat 24. Kitab Yesaya pasal 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ayat ini katakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Tuhan sudah tahu lebih dulu. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya, kata Tuhan. Saya beri tema khotbah malam hari ini, kemahatauan Allah akan doa kita. Kemahatauan Allah akan doa-doa kita. Oke, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Seringkali kita beranggapan, manusia beranggapan bahwa kalau kita berdoa maunya harus langsung dijawab.
Sekali lagi, kita punya kecenderungan di dalam doa maunya yang instan. Apalagi zaman sekarang ini semua serba cepat, serba instan. Baru kita akan berkata bahwa Allah itu benar-benar berkuasa kalau doa kita itu tokcer, kalau doa kita langsung dijawab. Nah, ini adalah kecenderungan manusia, sekali lagi, maunya cepat, maunya langsung, maunya instan. Tahukah saudara bahwa doa itu juga sebenarnya bagian dari satu proses? Sekali lagi, doa itu adalah suatu proses. Meskipun sebenarnya Allah sanggup langsung mengabulkan doa-doa kita. Misalnya 1 Raja-Raja pasal 18, kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 38, 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Nah, kisah nyata ini tentang Nabi Elia, sekali berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Bisa saja Allah melakukan hal itu. Seperti tema saya tadi, kemahatauan Tuhan akan doa-doa kita manusia ini. Dia tahu kapan dia harus cepat menjawab, kapan dia harus lambat menjawab, kapan dia harus tidak menjawab sama sekali. Sebab dia maha kuasa. Oke, berikutnya saya akan jelaskan alasan bahwa doa itu pasti terkabul. Atau alasan bagaimana Allah pasti bisa menjawab semua doa-doa kita. Pertama, Allah itu hikmatnya tidak terbatas. Sekali lagi, hikmatnya tidak terbatas. Seringkali kita berdoa, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kita sendiri juga pusing. Kita mengucapkan, melontarkan pokok-pokok doa yang sebenarnya kita sendiri bingung. Tapi Allah itu penuh hikmat. Hikmatnya tidak terbatas. Dia bisa mengerti apa pokok doa yang sebenarnya. Apa yang seharusnya dia jawab kepada kita. Yang kedua, ya ini masih alasan pertama atau A dan B-nya. Kebaikan Allah itu tidak terbatas. Jadi Allah bisa mengabulkan, bahkan Allah bisa memberi melampaui, melebihi dari apa yang kita minta. Mungkin kita minta 1, 2, 3. Sebenarnya kita lupa. Poin 4, 5, 6 dan selanjutnya kita tidak menyebutkannya. Sebab kita panik, bingung. Tapi Allah itu maha baik. Dan dia memberi tidak pernah pas-pasan. Dia tahu follow up-nya, selanjutnya bagaimana. Dia maha tahu. Dan yang kedua tadi atau 1B, kebaikannya itu tidak terbatas. Dan yang menarik berikutnya, 1C, sumbernya itu tidak terbatas. Jadi Allah itu sumber menjawab doa-doa yang tidak terbatas. Tidak pernah satu saat Allah itu hands up, Allah angkat tangan. Sorry, untuk pokok doa ini terlalu sukar, terlalu berat, aku tidak bisa menjawabnya. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Jadi poin pertama, hikmatnya tidak terbatas. Kebaikannya tidak terbatas, dan dia adalah sumber yang tidak terbatas. Alasan mengapa doa-doa kita pasti terkabul. Alasan mengapa bahwa doa pasti dijawab oleh Tuhan. Allah menjawab doa kita. Yang kedua, Yakobus pasal 5 ayat 16. Suratan Yakobus
pasal 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alasan yang kedua, ini adalah ajaran firman. Ini tertulis dalam Alkitab. Ini Allah yang mengatakannya, sebab ini firman Allah yang mengatakannya. Dan kalau Allah yang mengatakannya, Allah tahu persis. Dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah berdusta, bahwa doa itu pasti terkabul. Doa itu pasti bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa doa si A dijawab? Mengapa doa si B dijawab? Nah, sekarang saya mau masuk bagian berikut yang kedua. Cara Allah mengabulkan doa. Sekali lagi, cara Allah mengabulkan doa. Keluaran pasal 15. Kitab Keluaran 15. Memang di Alkitab ini ada kitab Keluaran tetapi tidak ada kitab Kemasukan. Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 25. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang pertama, cara Allah mengabulkan doa, Allah pakai cara atau Allah butuh proses. Allah pakai cara, dia butuh waktu. Sekali lagi, seringkali kepercayaan atau keyakinan kita akan jawaban doa seringkali kandas di tengah-tengah proses. Kita maunya instan. Sebenarnya ketika kita berdoa, bisa saja Allah melakukan itu dengan cara butuh proses. Tapi seringkali doa kita itu kandas di tengah-tengah proses dan waktu. Kita tidak siap menunggu. Kita tidak siap mengerti kehendak Tuhan. Kita berpikir sekarang Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kalau aku jawab sekarang, endingnya menghancurkan hidup pribadi dan keluargamu. Tuhan tahu kapan dia harus menjawab. Tapi coba lihat Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 11 sampai 19. 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kitab Injil Lukas mencatat ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus.
Saya tidak menjelaskan atau mengupas tentang mengapa hanya 1 orang yang kembali. Tapi yang jelas 10 orang ini tidak langsung dijamah dan matanya bisa melihat. Tetapi kalau saudara perhatikan 10 orang kusta ini melewati satu proses. Kalau Tuhan menjawab ketika saudara berdoa minta rumah, bukan berarti saudara diam tidur tahu-tahu rumah masuk ke kamar saudara. Itu rumah burung atau rumah-rumahan. Tapi ada satu saat Allah mengabulkannya proses. Saudara kerja, tahu-tahu kenal dengan teman baru, dia tunjukkan fotokopi sertifikat tanah yang mau dijual milik orang lain, ya. Saudara dapat sertifikat, fotokopi sertifikat itu, dan saudara sempat ngobrol dengan orang lain dan saudara bilang butuh tanah. Enggak taunya orang itu bilang saya butuh tanah, dan singkat cerita akhirnya deal. Saudara dapat fee, saudara dapat komisi. Nah, sebab saudara dapat komisi, saudara bisa jadikan itu uang DP, uang muka untuk beli rumah. Jadi Allah mengabulkan doa, Allah lewati satu proses, bukan langsung, bukan selalu tokcer. Meskipun Allah bisa melakukan secara tokcer, langsung. Nah, yang kedua, kitab Hakim-Hakim pasal 6, memang di Alkitab ada kitab Hakim-Hakim, tapi di Alkitab tidak ada kitab jaksa-jaksa. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 39. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku 1 kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan dengan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon berkata, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi. Rupanya yang kedua, Allah juga kadang-kadang ada satu saat Dia mengabulkan doa kita kalau kita ini berdoa berulang-ulang. Bukan berarti kita berdoa satu pokok doa terus kita lupa, dan kita juga tidak pernah mengharapkan jawaban dari doa itu. Ya. Makanya tak salah di dalam doa-doa kita ini harus minta. Ya. Jadi di Alkitab juga dikatakan ada yang minta, ya. Tidak cukup minta, dia harus mencari. Dia tidak cukup mencari, dia harus mengetuk pintu. Nah, itu satu proses. Ya. Berarti kita harus berdoa, bukan saudara berdoa itu misalnya saudara berdoa bagaikan mau masuk ke mulut botol. Dari bawah saudara sudah putar, sudah ada di mulut botol. Tapi saudara tidak masuk ke dalam mulut botol, putar balik lagi. Nah, itu doa bertele-tele. Tapi saudara punya pokok doa, selamatkan bangsa kami. Bukan terus kita berhenti. Besok kita berdoa lagi, selamatkan bangsa kami. Bulan depan kita berdoa lagi, selamatkan doa bangsa kami. Misalnya Lukas 18, Injil Lukas 18 ayat 1 mulai sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan kalimat, supaya jangan terus saja
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Diandaikan seorang janda yang terus dia minta, dia tidak jemu-jemu, dia minta kepada hakim itu, belum dijawab, dia minta lagi, belum dijawab, tapi dia terus meminta, dan akhirnya hakim itu mengabulkannya. Demikian juga dengan Tuhan. 1 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 10. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Janganlah berhenti berseru. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Janganlah berhenti berseru. Ya, meskipun virus corona ini sejak dari akhir tahun 2019 sudah mulai sampai bulan sekarang masih virus ini merajalela, tapi kita tidak bosan-bosan, kita harus terus berseru, jangan berhenti berseru. Nah, ini artinya di dalam doa itu ada satu perjuangan. Jadi di dalam doa itu ada satu perjuangan, jangan gampang jemu, jangan gampang bosan di dalam doa. Nah, yang ketiga, kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Ini kesaksian Hana. Untuk mendapat anak aku minta kepada Tuhan. Tapi coba saudara lihat ayat 7 sampai ayat 10, 1 Samuel ayat 7 sampai ayat 10. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi bukan 1-2 tahun, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi kita lihat di sini Hana ya disakiti oleh madunya. Hana punya suami namanya Elkana, tapi sebab tidak dikarunia anak, Elkana menikah lagi dengan Penina. Ya, coba ndak punya anak lagi, mungkin menikah lagi dengan Mbak Nana. Ya, tapi nyatanya saudara-saudara, Hana ini terus berdoa, ndak putus-putus. Dia tekun. Jadi di dalam doa itu saudara harus bertekun. Tekun itu artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Dengan keras hati, dengan sungguh-sungguh. Artinya terus berpegang teguh. Dan ini butuh waktu yang bertahun-tahun. Ya. Di dalam tekun yang kedua juga ada keputusan. Ya. Di dalam orang tekun itu ada ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh. Dia teguh, rajin. Semangatnya tak pernah pudar. Ya. Terus dia melakukan apa yang menjadi doanya itu. Apa yang menjadi keinginannya. Lewat doa, dia terus berdoa. Orang tekun itu juga tidak mudah mendua hati.
Ya, orang tekun itu tidak mudah cari opsi yang lain, tidak mudah membuat jalan pintas, apalagi tidak bisa dijawab doanya terus lari ke dukun. Ya. Saudara-saudara, itu namanya mendua hati. Dan orang yang tekun itu juga fokus, konsisten. Ya. Orang tekun itu dia tidak mudah putus asa terhadap apa? Terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Fokus, konsisten, tidak mudah putus asa. Bukan berarti kalau saudara berdoa minta motor baru, 1-2 minggu motor baru tidak dapat, motor bekas Tuhan tidak apa-apa. 2 minggu kemudian saudara sudah berdoa, sepeda aja saja Tuhan. Ya. Saudara sendiri yang turun, sebab apa? Tidak konsisten, tidak fokus, tidak bisa tekun, tidak bisa bertahan. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16, ini yang keempat. Saya baca untuk saudara, Yakobus pasal 5 ayat 16. Dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang keempat, pendoa yang efektif, pendoa yang tokcer, pendoa yang berkenan kepada Tuhan adalah pendoa yang suka mengaku dosa. Kalau orang suka mengaku dosa, dia tahu diri, sehingga hidupnya itu makin lama makin benar. Dan kalau hidupnya makin lama makin benar, cara doanya juga benar. Dan kalau hidupnya makin lama makin benar, cara doanya benar, dan yang didoakan itu pasti benar. Pokok-pokok doanya itu doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan begini, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi rupanya ada doa yang salah di mata Tuhan. Menurut kita benar, pantesan doanya tak pernah terjawab. Oke, nomor 5 yang terakhir, Filipi 2 ayat 10. Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang kelima, kalau berdoa harus di dalam nama Yesus. Ya. Kalau saudara lihat di gereja, di acara-acara tertentu, kalau ada orang yang memimpin doa, selalu yang terakhir, saya minta doa ini di dalam nama Yesus. Dan kalau saudara berdoa sakit, saudara berdoa dalam nama Yesus. Markus 16, nah ini poin terakhir kelima, tapi ini sekarang ayat yang terakhir. Markus pasal 16 ayat 17. 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya orang berkeluarga, yang namanya orang berbisnis, yang namanya orang melayani, yang namanya orang hidup di dunia, pasti banyak kebutuhan-kebutuhan, pasti banyak doa-doanya. Nah, untuk itu mari kita terus berdoa. Ya, mari kita terus berdoa, sebab Allah itu sudah berjanji menjawab doa-doa kita. Dan sementara kita berada dalam kondisi krisis, kebebasan kita terbatas. Dan ini akan berdampak ke ekonomi, ke masa depan, ya, kepada kesempatan, kepada kerohanian dan lain sebagainya, ya. Dan bahkan di Wuhan itu katanya
Krisis corona itu membuat angka perceraian itu naik meningkat luar biasa. Mereka lockdown tapi justru banyak yang bercerai katanya. Saya tidak tahu survei yang terakhir bagaimana dengan kondisi dunia sampai saat ini. Mau banyak yang bercerai atau tidak banyak yang bercerai, saya tidak tahu. Tapi saudara perlu banyak berdoa. Perlu banyak berdoa. Rencana-rencana kita bisa kandas di tengah jalan. Untuk itu banyak berdoa. Cita-citamu dukung dengan doa. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, Tuhan juga menolong kami. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalau lain ditolong, amin, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin, amin, amin. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Mari jemaat di rumah masing-masing berdiri, angkat tangan kananmu, amin. Menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, amin, amin, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pokok doa saudara. Mungkin saudara berkata doa ini sudah 5 tahun Pak Pendeta, sudah 10 tahun, terus bertahan, terus tekun. Allah belum selesai, Dia mau menolong kita, Dia berjanji Dia mau menjawab doa-doa kita. Saya tidak tahu apa menjadi pokok doa saudara. Sekarang taruh tangan kanan saudara di dada saudara masing-masing di rumah. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Haleluya, haleluya.
tak tersembunyi, kuasa Allah. Amin. Kalaulah amin, saya juga Tuhan, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi, kuasa Allah. Tangannya terbuka, amin, menunggulah, tak tersembunyi, kuasa Allah. Dalam nama Yesus, penyakit apapun yang sedang diderita oleh jemaatmu, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, sesuai dengan firman-Mu, krisis yang terjadi secara ekonomi yang sedang menimpa jemaat Tuhan sebagai dampak dari krisis corona, dalam nama Yesus ada pemulihan, ada pertolongan. Dalam nama Yesus, rumah tangga yang sedang terdampak dengan adanya krisis ini, dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan, gereja Tuhan, dalam nama Yesus penuh kemenangan. Gereja Tuhan bisa mempermuliakan Tuhan. Gereja Tuhan di dunia yang gelap ini bisa menjadi terang, menjadi garam yang menggarami dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di acara doa malam ini, roh kami menyala-nyala, kami makin optimis, pengharapan kami makin kuat. Ada masa depan yang lebih baik, sebab doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa lebih benar lagi, lebih berkenan lagi. So, kami sudah diajar lewat firman Allah. Semua yang melayani di dalam pelayanan ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami doanya dijawab oleh Tuhan. Dan doa-doa juga untuk krisis corona ini, mulai dari presiden-presiden di dunia, dokter-dokter, tenaga sukarelawan, keamanan, baik militer atau kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, dan jadikan kami ini rakyat yang tunduk kepada pemerintah, taat demi krisis corona ini lebih cepat selesai. Dalam nama Yesus, bahkan semua sumbangan-sumbangan, dana yang dibutuhkan, bahkan mereka yang terdampak oleh krisis ini secara ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami bergandengan tangan dan kami percaya kami pasti menang, dan kami harus menang dengan krisis corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua jemaat sekarang tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin.
Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.